Selamat siang bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini kita masih diberkati oleh Yesus Kristus sehingga kita masih dipertemukan di acara belajar roh nubuat, berdoa bersama dan belajar sekolah sabat. Mengawali acara kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan di-share screen oleh Bapak Simon. Kami persilakan. Aku masuk dalam taman selagi embun di atas bunga, terdengarlah olehku Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami bersyukur, berterima kasih kami di ruang Zoom ini, bahkan di ruang Facebook, kami masih dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami rasakan di siang hari Tuhan.
Kami diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan melalui roh nubuat yang akan dibawakan oleh Pendeta S. Simorangkir. Biarlah urapan Roh Kudus yang menjadi bagian hamba Tuhan ini, sehingga pelajaran Tuhan ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kerohanian kami. Sehingga kami bangkit Bapa, sehingga kami mau I will go untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan di sekitar kami. Bapa yang baik, juga kami akan belajar sekolah sahabat yang dibawakan oleh Pendeta Johnson Simorangkir. Biarlah Tuhan juga memberkati dia, urapan Roh Kudus menjadi bagiannya juga Bapa. Berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung. Bila mana mereka ingin bergabung Tuhan atau lupa, biarlah Tuhan ingatkan kepada mereka. Biar pada saat ini mereka mau bergabung bersama-sama dengan kami untuk menyatukan hati kami, menyatukan doa-doa kami di siang hari ini. Terima kasih, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan belajar roh nubuat yang akan dibawakan oleh Pendeta S. Simorangkir. Kami persilakan, Pendeta. Terima kasih Ibu Pendeta Simbolon, Guru Simatupang. Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena di tengah-tengah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga semua orang harus bekerja dari rumah, ya, menjadikan kita hidup lebih dekat dengan keluarga dan juga dengan Tuhan. Ya. Di siang hari ini kita ada waktu bergaul dengan Tuhan dan belajar roh nubuat. Ingat, roh nubuat adalah kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Itu didapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Alam, dan juga tulisan Nyonya White yang sudah diuji kebenarannya melalui Alkitab. Ya. Apa itu kesaksian Yesus? Cerita tentang Yesus, peranan Yesus di masa lalu, masa sekarang, dan peristiwa di masa yang akan datang di akhir zaman. Sesuai dengan pekabaran 3 malaikat, roh nubuat, ya, wahyu dan tulisan Nyonya White menceritakan tentang apa yang terjadi di masa akhir zaman sesuai pekabaran 3 malaikat. Ya. Akan ada pertentangan penyembahan Tuhan yang hidup dengan penyembahan manusia yang berkuasa dan setan. Nah, saudaraku, kita bersyukur melalui roh nubuat, kita bisa tahu apa-apa saja yang akan dilakukan oleh musuh-musuh Tuhan, dan apa saja yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Dari semua peristiwa nubuatan yang dituliskan dalam buku Daniel dan Wahyu, intinya hanya satu. Kita harus bertekun sebagai orang kudus, melakukan hukum Tuhan, dan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, kembali kita lanjutkan, maksudnya iman pada Tuhan Yesus itu maksudnya apa? Ya, oleh karena kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka saudara dan saya dibenarkan oleh kebenaran Yesus. Dikuduskan oleh kekudusan Yesus, bukan karena kebenaran yang kita lakukan. Penurutan hukum Tuhan bukan karena saya, tapi penurutan hukum Tuhan Yesus. Ya. Itu yang ada. Nah, kita mau perdalam. Ya. Kalau memang kita dibenarkan oleh Yesus, berarti tabiat dan karakter kita pun untuk berubah, itu pun harusnya dari Yesus, bukan dari kita. Kemarin kita sudah bahas, firman Tuhan katakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menurut hukum. Ya. Nah, seolah-olah kita menurut hukum menyatakan kita kasih kepada Tuhan. Untuk pekabaran 3 malaikat, seharusnya bukan begitu. Lihatlah betapa sayangnya Tuhan kepada kita, ya, dan Dia sudah melakukan segala sesuatu buat kita. Dia rindu agar saudara dan saya selamat. Maka izinkan kita dibenarkan oleh kebenarannya. Izinkan Yesus, ya, kita melakukan hukum Tuhan sempurna oleh karena yang dibuat oleh Yesus, bukan kita. Jadi, bukan saya yang melakukan hukum Tuhan, tapi saya izinkan Yesus melakukan segala sesuatu dalam hidup saya. Kehadiran Yesus, iman dalam Yesus, itulah yang harus kita perjuangkan. Bagaimana caranya supaya saya beriman kepada Yesus?
kita harus banyak belajar firman Tuhan. Apa saja yang sudah Yesus lakukan, apa saja janjinya, ya. Dan kita harus berserah, memandang Yesus dan bergantung kepada Yesus. Selebihnya Yesus yang mengerjakan. Anda mau jadi orang benar, saudara dan saya mau menjadi orang yang jujur, itu tidak bisa dilakukan oleh usaha sendiri. Tapi serahkan itu kepada Yesus, dan Yesuslah yang akan membuat saudara dan saya menjadi orang jujur. Ya. Saudaraku, mohon maaf saya nggak bisa share screen karena saat ini saya sedang lagi menggunakan handphone. Ya. Kita baca tulisan Roh Nubuat. Ya. Kasih bagi Yesus Kristus membawa kita kepada penurutan hukum Allah. Ya. Jadi karena Yesus mengasihi kita, maka kita menurut hukum Allah yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang memastikan bagi kita kehadiran Bapa dan Putra, yang menerangi, memurnikan, dan membahagiakan. Haleluya! Saudaraku, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, menjadi pengikut hukum Tuhan, itu bukan karena usaha saya, tapi karena kasihnya Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi? Oleh karena kehadiran Allah Bapa dan Putranya. Jadi pelajaran yang berikut adalah kita tidak hanya mengizinkan Yesus berbuat sesuatu kepada kita, tapi kita juga harus menghadirkan Bapa dan Yesus dalam diri kita. Ya, rohnya, ya, Roh Kudusnya. Ya. Kemudian Benyawa katakan dalam manuskrip Risis volume 2, halaman 259.1, saya menyajikan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah sebagai bukti kasih kita kepada Yesus Kristus. Karena dia dengan jelas memberitahu para muridnya bahwa jika mereka mengasihi dia, mereka akan menuruti perintah-perintahnya. Ya. Berikut dalam manuskrip Risis volume 19, sebagaimana dengan iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayangan, dan kita memuja Allah atas kasihnya yang menakjubkan dalam memberikan Yesus sang penghibur. Ya. Jadi ini harus kita lihat, makanya kita harus bertemu, ya, ibadah pagi, siang, sore, malam, untuk melihat kasihnya. Ya. Sehingga kasihnya itu mendorong kita, dan Yesus mengirim Roh Kudusnya, ya, yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Berikut, ya, aku akan meminta kepada Bapa, kata Yesus, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kenapa? Sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara tahu siapa ini? Ini merujuk kepada kehadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Ya. Jadi ketika kita bicara Roh Kudus, itu adalah Roh Kristus. Ya. Yesus yang hadir dalam diri kita. The Spirit of Truth, the Spirit of Christ. Adalah tidak mungkin bagi manusia memelihara hukum dengan kekuatan sendiri. Karena sifat manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak menyukai tabiat Allah. Ya. Khotbah di atas bukit. Nah kalau begitu, ketika kita mau bersaksi, menginjil, katakan I will go kepada Yesus, pekabaran yang harus kita sampaikan di akhir zaman adalah mengajak orang untuk beriman kepada Yesus. Artinya, mengizinkan Yesus mengubah hidup kita. Mengizinkan Yesus membuat kita menjadi manusia baik. Bukan karena usaha kita. Karena di zaman sekarang banyak sekali pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu kepribadian yang mengajarkan kita untuk apa? Jikalau engkau yakin, engkau pasti bisa. Percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Justru pekabaran yang kita sampaikan, kita harus percaya kepada kesanggupan Yesus, ya,
untuk membenarkan kita, untuk mengubah hidup kita, untuk menyelamatkan kita. Itulah iman pada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa taat kepada hukum Allah sampai kita menyingkirkan semua perbedaan dari pikiran kita, sampai kita membiarkan hati kita dilembutkan dan ditundukkan oleh Roh Kristus. Jadi kalau kita mau taat hukum Allah, ya, kita harus menyingkirkan perbedaan pikiran kita dengan Yesus, dengan sesama. Fokus. Masih ingat? Sebelum murid-murid berkumpul di ruang atas, mereka selalu berpikir masing-masing. Berjalan bersama Yesus. Tapi ketika mereka berkumpul di ruang atas, mereka tinggalkan kepentingan masing-masing. Mereka hanya bersatu, fokus kepada Yesus. Dan akhirnya, Roh Kudus ya, turun menguasai mereka. Melalui kasih karunia, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah. Lihat ini berulang-ulang. Penurutan hukum Tuhan itu bukan karena usaha kita. Penurutan hukum Tuhan itu oleh karena Kristus yang bekerja di dalam kita. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Kristus, karena kesempurnaan karakter hanya datang melalui karunia kebenarannya. Haleluya. Saudaraku, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri. Dan itu adalah standar dari semua karakter. Jadi saudaraku, untuk menjadi penghuni surga, kita harus menjadi pelaku firman. Tapi yang membuat saudara dan saya menjadi pelaku firman yang sempurna, oleh karena saudara dan saya izinkan Yesus hidup dalam diri kita. Kebenarannya, kesempurnaannya, kekudusannya lah yang membuat saudara dan saya layak menjadi memiliki karakter Tuhan. Jadi pekerjaan kita adalah belajar, berkomunikasi, bersekutu dengan Yesus yang akan memenuhi segala kasih cintanya pada kita dan mendorong kita untuk hidup serupa dengan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita lanjutkan renungan bacaan Roh tentang doa. Ya. Semoga 15 menit pertama kita semakin mengerti dan paham. Ya. Kalau dibilang pekabaran 3 malaikat, yang paling utama itu. Kalau kita sudah izinkan Yesus hidup dalam diri kita, maka saudara dan saya siap menghadapi kemarahan naga si ular tua itu. Baik, masih tentang pasal 14, tulisan Nubuat, bukunya doa. Berdoa setiap hari. Jadi ini kita harus baca, karena dengan membaca ini kita makin terbiasa melihat pola Yesus hidup yang menjadi bahagian kita. Pergi setiap hari kepada Tuhan untuk instruksi dan bimbingan, bergantung pada Tuhan untuk cahaya dan pengetahuan. Berdoalah untuk instruksi ini dan terang ini, sampai Anda mendapatkannya. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk meminta dan kemudian melupakan apa yang Anda doakan. Jaga pikiran Anda pada doa Anda. Anda dapat melakukan ini sambil bekerja dengan tangan Anda. Anda dapat berkata, Tuhan, saya percaya. Dengan sepenuh hati, saya percaya. Biarlah kuasa Roh Kudus turun atas saya. Fundamental Christian Education halaman 531. Saudaraku, dalam mengikuti Kristus, memandang kepada Dia yang adalah pencipta dan penyempurna iman Anda akan merasa bahwa Anda bekerja di bawah pengawasannya, bahwa Anda dipengaruhi oleh hadiratnya, dan bahwa Dia mengetahui motif Anda. Pada setiap langkah Anda akan dengan rendah hati bertanya, apakah ini menyenangkan Yesus? Apakah itu akan memuliakan Tuhan? Pagi dan sore doa-doa Anda yang sungguh-sungguh harus naik kepada Tuhan untuk berkat dan bimbingannya. Doa yang benar memegang kemahakuasaan dan memberi kita kemenangan. Dengan bertelut, orang Kristen memperoleh kekuatan untuk melawan godaan. Saudaraku, abdikan waktu setiap hari untuk berdoa.
Mereka yang akan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan mencurahkan sebagian waktu setiap hari untuk meditasi dan doa, dan untuk mempelajari kitab suci akan dihubungkan dengan surga, dan akan memiliki pengaruh yang menyelamatkan, dan mengubah mereka di sekitar mereka. Pikiran besar, aspirasi mulia, persepsi yang jelas tentang kebenaran dan kewajiban kepada Tuhan akan menjadi milik mereka, menjadi milik kita, saudaraku ya. Iyalah, karena kan kita ciptaan, Tuhan pencipta. Kalau kita berhubungan dengan Dia, maka segala hal yang besar, aspirasi mulia, persepsi yang jelas tentang kebenaran dan kewajiban kepada Tuhan akan menjadi milik kita. Ya. Kita akan mendapatkan kemurnian, cahaya, cinta, semua rahmat kelahiran surgawi. Doa-doa kita yang sungguh-sungguh akan masuk ke dalam tabir itu. Kelas ini akan memiliki keberanian yang disucikan untuk datang ke hadirat yang tak terbatas. Kita akan merasa bahwa cahaya dan kemuliaan surga adalah untuk kita. Dan kita akan menjadi halus, terangkat, dimuliakan oleh pengenalan yang intim dengan Tuhan ini. Itulah hak istimewa orang Kristen sejati. Haleluya. Yang terakhir, mari kita abdikan, dedikasikan waktu setiap hari untuk berdoa. Kenapa? Meditasi abstrak tidak cukup. Tindakan sibuk tidak cukup. Keduanya penting untuk pembentukan karakter Kristen. Kekuatan yang diperoleh dengan sungguh-sungguh, doa rahasia mempersiapkan kita untuk bertahan dari godaan masyarakat. Namun kita tidak boleh mengucilkan diri kita dari dunia. Karena pengalaman Kristen kita adalah menjadi terang dunia. Masyarakat yang tidak percaya tidak akan merugikan jika kita bergaul dengan mereka dengan tujuan menghubungkan mereka dengan Tuhan, dan cukup kuat secara rohani untuk menahan pengaruh mereka. Jadi saudaraku, I will go, ya, penginjilan kita kepada orang-orang di sekitar kita adalah menghubungkan manusia ciptaan kepada si penciptanya. Jadi bukan memindahkan agama mereka, ya, menghubungkan, ya, sehingga mereka menyadari ada Tuhan yang menciptakan, menyembah Tuhan. Dan saudaraku, inilah pekerjaan kita. Kelemahan apapun yang kita miliki, susah kita tinggalkan. Tapi kalau kita datang kepada Yesus melalui doa sehari, setiap hari, ya, belajar firman Tuhan, izinkan Yesus yang hadir dalam diri kita untuk merubah tabiat kita. Beriman dalam Yesus, percayalah, mujizat itu nyata. Saudara dan saya, kalau sudah membiasakan diri untuk melihat dari cara pandang Yesus, berpikir dari pandang Yesus, berbicara, bersikap dari pandang Yesus, akhirnya karakter Yesus terbentuk dalam diri kita. Saudara dan saya menjadi Yesus, mengenakan Yesus, Yesus dan Yesus di akhir zaman. Kiranya ini boleh menjadi bahagian kita. Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih untuk pelajaran pada siang hari ini. Tuhan yang memberkati pendeta dalam pelayanannya di Konser DKI ini. Baik, sebelum kita mendengar pelajaran sekolah sahabat, kita akan mendengar Suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan.
Kami persilakan Pendeta Simorangkir. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, di saat kami akan mempelajari lembaran firman Tuhan, melalui pembelajaran diskusi sekolah sahabat pada siang hari ini, Roh Tuhan boleh berkuasa berdaulat di pikiran dan hati kami, supaya ketika kami mempelajari bahagian-bahagian firman Tuhan, maka kami semakin lebih dituntun kepada kebenaran yang sejati, untuk boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami, dan kami pun memiliki semangat, motivasi untuk menyampaikan kabar baik dalam konteks I will go kepada setiap orang yang rindu untuk dibawa pulang ke rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bersabdalah Engkau ya Tuhan kepada kami dan kepada hamba-Mu ini, agar hamba-Mu ini boleh menjadi alat, menjadi sarana untuk menyampaikan pekabaran pembelajaran diskusi sekolah sahabat pada siang hari ini. Oleh karena kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat siang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di ruangan Zoom ini dan juga yang ada di ruangan Facebook, dan bila mana ada juga di YouTube. Pada siang hari ini kita patut berbahagia oleh karena kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita diberikan Tuhan kesehatan, kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan kita pada siang hari Sabat ini, dengan kita belajar dari pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang berjudul Istirahat dalam Kristus, pelajaran dalam satu pekan. Tetapi ada bahagian-bahagian yang harus kita pelajari dari lembar ke lembar, sehingga kita tiba di lembar yang ke-20, di lembar yang ke-18, ya. Di lembaran ke-18 dengan judul kegelisahan menyebabkan pemberontakan. Saudaraku dalam Tuhan, saya coba mencari di kamus bahasa Indonesia online tentang sinonim dan juga arti kegelisahan dan pemberontakan. Sinonim kata gelisah yaitu merujuk kepada perasaan tidak tentram, tidak merasakan damai, tidak merasa tenang, merasa khawatir, tidak sabar, cemas, merasa takut, dan terganggu. Karena memang gelisah itu mengarah kepada sifat yang selalu kita miliki setiap hari. Jadi dapat saya artikan kegelisahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, bahwa kegelisahan adalah sikap emosi yang ditandai dengan keadaan yang tidak menyenangkan, dari kekacauan batin, atau suatu kondisi seseorang yang disertai dengan perilaku yang tidak menyenangkan, oleh karena ada apa? Oleh karena ada gangguan. Berontak. Kata yang kedua adalah berontak, atau memberontak, atau pemberontakan. Ini merupakan kata kerja, adalah sikap perlawanan yang ditunjukkan seperti membangkang, melawan, menentang, atau tidak patuh sama aturan. Pemberontakan dapat diartikan juga suatu sikap atau tindakan yang melawan otoritas dari sebuah aturan, oleh karena di dalamnya ada ketidakpuasan dan ketidaksenangan secara mental maupun batin. Kata gelisah dan pemberontakan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, yang memiliki kaitan antara yang satu dengan yang lain. Saudaraku, di mana ada kegelisahan, sudah pasti akan disertai dengan pemberontakan. Seperti kita punya pelajaran sekolah Sabat pada hari Sabat ini. Itu sebabnya, apabila hati sedang gelisah, biasanya akan membawa dampak yang tidak baik di dalam kehidupan seseorang, seperti merasa terganggu dan mengarah kepada emosional yang buruk,
bahkan berdampak kepada kemarahan yang meluap. Para Islam Tuhan, Alkitab menyatakan kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Saudaraku, efek dampak daripada kegelisahan sangat memiliki apa? Sangat memiliki keburukan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan kita memelihara rasa gelisah, rasa takut. Di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada kegelisahan. Supaya kita jangan gelisah. Saudara dalam Tuhan. Raja Salomo adalah raja yang paling bijaksana pada saat itu. Dia mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau itu kehidupan yang baik, maka jagalah hati supaya baik. Dan kita gelisah, merasa terganggu saudaraku oleh karena kehidupan sekarang ini. Atau kita sedang bergumul. Sesungguhnya dalam pergumulan itu, serahkanlah kekhawatiran, serahkanlah kegelisahan kepada Tuhan. Sebagaimana Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Saudara dalam Tuhan, bila mana hati dan pikiran gelisah, dan selalu gelisah, dan tidak diserahkan kepada pengendalian Allah, maka terus-menerus akan mengakibatkan persungutan, dan persungutan akan menimbulkan pemberontakan. Boleh kita flashback bagaimana pengalaman malaikat yang sempurna itu yang disebut dengan Lucifer. Lucifer artinya pembawa terang. Dia adalah malaikat terang. Tetapi saudaraku, ketika ada dalam hatinya ketidakpuasan, ketidaksenangan, maka akan mengakibatkan kehidupannya apa? Memberontak, saudara dalam Tuhan. Boleh kita lihat itu dalam Yesaya 14 ayat 12. Dan juga kita bandingkan dalam Yesaya 28 ayat 16 dan 18. Inilah dosa Lucifer yang mengakibatkan Allah murka terhadapnya oleh persungutan, ketidaksenangan, ketidakpuasan kepada Michael. Michael artinya siapa seperti Allah. Sehingga konsekuensi bagi Lucifer adalah menjadi fatal sehingga dia pun dijatuhkan ke dalam dosa. Saudara dalam Tuhan, gelisah dan sifat memberontak berfokus pada hubungan antara kesombongan, nature atau sifat manusia kita yang telah jatuh dan kurangnya damai Allah di dalam hati dan pikiran dan batin. Kegelisahan adalah bentuk gerutu persungutan terhadap ketidakpuasan terhadap kehidupan yang dimiliki. Saudaraku, kalau kita hubungkan bagaimana pengalaman dan perjalanan umat Tuhan, umat Israel. Saudaraku, itu boleh kita baca satu perikop dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 33. Bilangan 13, maksud saya Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 dan juga Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-45. Tapi saudaraku, kita akan memfokuskan perhatian pikiran kita tentang kegelisahan menyebabkan pemberontakan. Kita tahu cerita ini bagaimana Tuhan sesungguhnya menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan selama 400 tahun lebih, saudaraku dalam Tuhan. Tuhan menuntun umat itu melalui hambanya Musa. Ketika Musa dibesarkan di Mesir selama 40 tahun, lalu kemudian Musa juga harus banyak belajar tentang bagaimana dia bisa menjadi pemimpin. Ya, dia belajar 40 tahun lagi di tanah Midian, ya, menjadi penggembala kambing dan domba. Dan ketika dia sudah tamat, dia bisa mengendalikan kehidupannya, maka di umur 80 tahun, Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin. Saudara dalam Tuhan, ketika Tuhan mempersiapkan Musa menjadi seorang pemimpin, untuk memimpin Bani Israel keluar dari tanah Mesir,
begitu luar biasa Musa, ya, dengan penyerahan kepada Tuhan. Dan ketika umat itu dituntun, saudaraku, dari tanah Mesir keluar menuju tanah Kanaan, saudaraku dalam Tuhan, mereka senantiasa memiliki sikap yang tidak senang, memiliki sikap pemberontakan, memiliki sikap menggerutu, mempersalahkan Musa, bahkan juga mempersalahkan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, betapa sering ketidakpuasan ini diekspresikan dalam sikap pemberontakan bangsa Israel ketika di padang belantara. Kegelisahan hati, mereka lebih memilih menangis bersungut-sungut, menggerutu daripada menuruti apa yang perintahkan Tuhan kepada mereka oleh hambanya Musa. Tentu Allah dengan limpah sudah menyediakan mereka makanan surga atau manna. Kalau kita perhatikan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16, bahwa Tuhan memberikan kepada mereka manna untuk memenuhi rasa mereka dari lapar dan memberikan mereka air, ya, untuk memberikan kepada mereka rasa enak oleh karena mereka sudah dahaga, dan mereka juga diberikan Tuhan tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api untuk menerangi mereka pada malam hari. Saudara Tuhan, masih banyak lagi peristiwa yang sangat ajaib yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan dikatakan selama 40 tahun mereka di padang belantara, kasut mereka pun tidak pernah koyak, baju mereka tak pernah koyak. Bukankah ini merupakan bahwa bukti kebaikan Tuhan yang selalu menuntun, memelihara akan kehidupan mereka? Tapi saudara dalam Tuhan, kegelisahan dan pemberontakan tentu akan menghasilkan keputusan yang gegabah, yang konsekuensinya sangat fatal dan mengerikan. Itu boleh kita temukan bagaimana pengalaman ke-12 pengintai yang disuruh oleh Musa dalam Bilangan pasal 13, di mana sebagian besar para pengintai yang dikirim oleh Musa membawa kabar kepada bangsa Israel, yaitu kabar bohong. Boleh kita baca dalam Bilangan 13 ayat yang ke-32, saudaraku. Ya, mereka membawa kabar yang tidak baik, saudaraku. Yang seharusnya mereka harus percaya kepada Tuhan. Walaupun memang mereka menyaksikan keadaan ketika mereka melihat tanah itu, ya, dikatakan dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-29, ya, dalam kitab Bilangan pasal 13. Mereka menemukan tempat itu dengan penuh, ya, berkat. Di mana tanah itu dikatakan di dalam ayat yang ke-26 bahwa tanah itu dan ayat 27, tanah itu memang dilimpahi dengan susu dan madu. Saudaraku, kata susu dan madu itu merupakan gaya bahasa bahwa tanah itu adalah tanah yang sangat subur, tanah yang sangat apa? Tanah yang sangat, ya, baik, di mana mereka nanti akan mereka tempati, saudaraku. Tetapi kasih dalam Tuhan, oleh karena mereka dari sisi pandangan yang berbeda ketika melihat orang-orang yang ada di sana, maka mereka, saudaraku, ketakutan. Di ayat yang ke-26, ayat 27 dan 28 dan 29. Saudaraku dalam Tuhan, yang sesungguhnya mereka harus percaya. Sebagaimana dikatakan oleh Kaleb dan Joshua, ya, Kaleb dan Joshua, Kaleb bin Jenun, suku Yehuda, Hosea bin Nun, ya, atau Yosua dari suku Benjamin. Mereka membawa kabar baik, saudara dalam Tuhan. Apa dikatakan di sana? Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudaraku, oleh karena mereka takut, oleh karena mereka gelisah, ya, sehingga mereka membuat suatu cara supaya mereka apa? Supaya mereka berhasil meyakinkan daripada Musa dengan kabar yang tidak baik, saudara dalam Tuhan. Yang walaupun memang itu faktanya, tetapi itu tak perlu mereka apa?
sampaikan kepada Musa. Karena apa? Karena Allah akan bersama dengan mereka. Saudara dalam Tuhan. Akhirnya dalam suatu tindakan yang tergopoh-gopoh, Allah melarang mereka untuk bergerak maju, saudaraku. Ya, mereka menyerbu untuk masuk ke peperangan, akhirnya menderita dengan sebuah kekalahan yang telak. Jadi bila mana mereka tidak mengindahkan kata pemimpin, dan hal ini mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka melalui Musa, apa yang terjadi, saudaraku? Terjadi yaitu suatu kekalahan. Saudara dalam Tuhan, ada satu pelajaran rohani yang kita ambil dari pelajaran ini. Betapa perlunya kita memiliki iman dan tindakan yang benar. Di saat kita memiliki iman dan tindakan yang benar, maka itu akan membawa suatu kehidupan yang apa? Yang pasti untuk mendapatkan kemenangan. Oleh iman, menuntun mereka bergerak maju dan meyakini Allah sebagai sumber kemenangan. Iman mempercayai Allah, menerimanya sesuai perkataannya dan bergerak maju. Dan pada akhirnya mereka menang. Saudara dalam Tuhan. Jadi 10 tadi pengintai itu yang membawa kabar yang tidak baik. Dan 2 membawa kabar baik, yaitu Kaleb dan Joshua. Ya, itu sebabnya hanya mereka nanti yang bisa yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun Musa sebagai pemimpin yang Tuhan sudah angkat tidak bisa memasuki tanah Kanaan, tapi dia harus melalui apa? Melalui Bukit Nebo. Lalu di sana dia mati. Saudara dalam Tuhan, apa artinya? Betapa perlunya kita menurut kepada apa yang Tuhan katakan. Betapa percaya kita bila mana Allah katakan maju, kita akan maju, saudara dalam Tuhan. Apa dikatakan di dalam kitab Roma ayat 8:31? Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudaraku. Tapi mereka takut oleh karena mungkin postur tubuh orang-orang yang ada di sana begitu apa? Ya, begitu kekar katakan. Ya, mereka sangat besar, ya. Lalu kemudian seperti tidak terkalahkan. Itulah yang ada dalam benak mereka oleh pengintai yang 10 orang itu. Sehingga mereka takut, sehingga mereka gelisah. Dan oleh karena mereka gelisah, mereka mencoba bagaimana supaya apa? Supaya itu digagalkan, saudaraku. Dan akhirnya mereka memberontak. Ketika hal ini, saudaraku, tidak bisa diselaraskan segala apa yang diinginkan oleh mereka. Dan juga ke saudaraku, maka akan mengarah kepada pemberontakan. Dan pemberontakan adalah merupakan dosa yang keji di hadapan Tuhan. Karena umat-umat itu memberontak, yang disertai dengan apa? Persungutan, yang disertai dengan ketakutan, yang disertai dengan apa? Rasa mempersalahkan seorang pemimpin mereka, yaitu Musa. Saudara dalam Tuhan, apa yang kita dapatkan dari pelajaran? Kegelisahan menyebabkan pemberontakan. Pelajaran rohani yang kita dapatkan dari pelajaran kita hari Selasa adalah bahwa bila mana Tuhan yang sudah mengatakan kepada kita tentang suatu kebenaran, perintah, maka saudaraku, tak perlu saudaraku kita takut. Sama seperti ya siapa? Sama ya seperti orang yang Tuhan suruh, yaitu seorang nabi yang pergi apa? Ke Ninive. Saudaraku dalam Tuhan, apa yang terjadi di sana? Ya, dia takut, saudaraku dalam Tuhan, oleh karena dia melihat orang-orang yang ada di Ninive itu begitu apa? Begitu besar. Saudaraku dalam Tuhan, bila mana kita takut menghadapi manusia, maka itu artinya kita sedang menempatkan diri kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, dikala kita berjalan dengan Tuhan, tak perlu kita takut. Tak perlu kita apa? Menggerutu. Tak perlu kita mempersalahkan pemimpin kita. Karena ketika kita mempersalahkan pemimpin kita, itu artinya kita sedang mengambil tempat mempersalahkan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dalam Tuhan, pada siang hari Sabat ini, jangan biarkan hatimu gelisah oleh karena ketidaksenangan. Dan jangan biarkan hati itu melawan, memberontak, sekalipun terkadang
tidak sesuai apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Karena ketika kita menurut kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat hal itu sebagai suatu kebenaran. Ya. Sebagaimana Abraham, oleh karena penurunan Abraham, maka Tuhan membuat hal itu menjadi suatu kebenaran kepadanya. Jadi saudara dalam Tuhan yang menjadi pelajaran penting bagi kita, supaya kita senantiasa hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dan kita percaya, sama seperti sekarang yang kita hadapi, kesusahan, kesulitan. Bila mana saudaraku kita serahkan kepada Tuhan, dan kita percaya, dan kita menjalani apa yang Tuhan izinkan terjadi, seizin Tuhan, maka saudaraku dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan sukacita. Karena ketika kita melandaskan iman kita kepada Tuhan, maka disitulah kita akan mendapatkan damai sejahtera. Dan kita tidak lagi merasa gelisah, tapi kita merasa damai, merasa tenteram, oleh karena Allah ada di pihak kita. Inilah pelajaran yang boleh sampaikan supaya kita boleh apa? Boleh belajar, boleh mendalami pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Pendeta Johnson Morangkir yang sudah membawakan pelajaran pada hari Selasa ini. Baik, kita akan menutup acara kebaktian kita. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan di-share screen oleh Bapak Simon. Meskipun gelaplah jalanku, beri aku jalan sertamu. Ku takut jalan sendiri karena topan menghampiri, banyak jerat hadang kaki, ribuan musuh
Baik, untuk doa penutup kami minta Pendeta J. Simorangkir, tolong jangan lupa mendoakan sekolah YPA yang ada di Batam agar mendapatkan banyak murid. Silakan Pendeta Simorangkir J. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa kami, Bapa yang di sorga, kami puji Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam persekutuan kami pada siang hari ini, oleh kesempatan yang baik Kau berikan bagi kami, boleh belajar dari firman Tuhan, diskusi pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan melalui pembelajaran ini, maka kehidupan kami semakin lebih dituntun untuk lebih percaya kepada Tuhan. Ubahlah Tuhan kehidupan kami dari skeptis menjadi percaya, dari pesimis menjadi optimis, dari rasa takut menjadi berani, dan percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kami menyerahkan, mempercayakan semua akan kehidupan kami, maka tak perlu kami takut bimbang, dan tak perlu kami Tuhan dalam kehidupan ini merasa gelisah, takut, gentar, yang akhirnya mengarah kepada pemberontakan seperti pengalaman umat-Mu, umat Israel. Yang itu juga menjadi pembelajaran, pengalaman rohani bagi kami, supaya ketika kami menghadapi segala kesulitan, maka biarlah kami Tuhan boleh berjalan seizin dengan Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau yang mengurapi pembelajaran firman Tuhan, supaya mutiara-mutiara firman Tuhan yang sudah kami pelajari, itu boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami. Kami bergumul oleh karena kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Dan berikanlah kami Tuhan kuasa untuk melawan setiap keinginan daging kami. Dan biarlah kami lebih patuh kepada hukum-hukum Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkatilah para peserta belajar firman Tuhan melalui alat virtual Zoom ini dan juga Facebook yang sudah ikut menyelenggarakan. Kami punya perbaktian, persekutuan, belajar bersama, sekolah Sabat. Tolong kami ya Bapa, agar kami dapat lebih memahami akan makna isi daripada pekabaran, pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini. Supaya kami setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau menyertai masing-masing kami. Dan biarlah Roh Kudus boleh mengurapi kami masing-masing dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan bawakan dalam doa perguruan Advent yang ada di Batam. Tuhan berkati mereka, supaya dengan demikian Tuhan, pekerjaan Tuhan melalui lembaga pendidikan ini semakin lebih maju. Banyak anak-anak Tuhan yang diantarkan kepada keberhasilan demi keberhasilan. Dan mereka pun menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan rela untuk melayani akan pekerjaan Tuhan kelak. Bapa di sorga, berkati semua kami, umat-umat Tuhan. Dalam masa pandemik ini juga Tuhan kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan seizin Tuhan ini boleh terjadi, supaya kami boleh belajar bagaimana kami mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Sekalipun kuasa-kuasa dunia ini seperti kuat, tetapi bila mana kami setia kepada Tuhan, maka kuasa-kuasa dunia ini akan bisa kami kalahkan, akan bisa kami hadapi oleh pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang setia, umat-umat Tuhan yang senantiasa hidup di dalam penyerahan kepada-Mu. Berkatilah kami Bapa dalam kehidupan kami selanjutnya. Karena doa ini kami sembahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung pada saat ini, yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang indah. Kita kembali dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat, yang saya juga percaya akan juga membantu, memberikan kekuatan rohani yang lebih dari waktu ke waktu kepada kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, kita akan membaca apa yang sudah dituliskan oleh penulis pelajaran. Dan seperti saya sering katakan, saya tidak ingin melewatkan, karena mereka telah menggunakan begitu banyak waktu untuk menulis pelajaran sekolah Sabat mereka, dan kalau kita tidak membacanya, tentunya itu adalah satu hal yang dapat kerugian mungkin dari pihak kita. Baik,
Kita pada saat ini kita sudah akan menyambung pelajaran kita yang kita sudah mulaikan tadi pada saat yang lalu pada hari Minggu, gelisah di padang belantara, pada saat Musa diserbu atau dikritik ataupun dikecam ataupun dapat demonstrasi dari umat-umat Tuhan yang merindukan makanan daging di padang belantara. Dan pada saat ini kita akan melihat bahwa serangan itu bukan hanya datang dari orang-orang Israel pada umumnya, tapi juga dari keluarga daripada Musa sendiri, kakak-kakaknya sendiri. Dan ini dapat menyebabkan tekanan yang dapat terjadi dalam pelayanan yang dilakukan oleh Musa. Baik, itu menular. Itulah judul kita pada hari Senin ini. Mari kita baca saja. Bacalah Bilangan 12 ayat 1-3. Apa yang membuat Miriam dan Harun kesal? Bilangan 12 ayat 1-3 katakan Miriam serta Harun mengata-ngatai, menjelekkan Musa berkenan dengan perempuan Kush yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Lalu kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kami kita juga ia dapat berfirman atau ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang diam di atas muka bumi. Nah, pelajaran sahabat kita katakan seolah-olah Miriam dan Harun tidak senang dengan istri Musa orang Kushi. Sipora adalah orang luar yang berasal dari Midian atau dari Kushi juga artinya dia orang Arab atau Arab yang juga pendatang atau datang dari Kushi itu dari Ethiopia ya. Jadi di sini dikatakan bahkan di antara para elit Israel sifat keberdosaan kita terungkap dan bahkan tidak dengan cara yang sangat menyenangkan. Apakah demikian ya? Bukankah demikian dengan pertanyaan ini ditanyakan bagi kita? Seringkali kita merasa kita melihat orang itu dari apa? Dari sisi-sisi yang apa yang telah membedakan mereka dengan kita. Secara tidak langsung kita berpikir bahwa kita lebih daripada mereka. Nah, namun ayat Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa apa yang mereka serang terhadap Musa kepada Musa itu yaitu istrinya itu hanyalah sebagai dalih ya. Fokus utama keluhan mereka adalah tentang karunia kenabian. Dalam pasal sebelumnya Allah telah memerintahkan Musa untuk mengangkat 70 tua-tua Israel yang akan membantu Musa memikul beban administrasi kepemimpinan. Kita bisa lihat ayat-ayatnya Bilangan 11 itu ya. Harun dan Miriam juga memainkan peranan penting dalam kepemimpinan. Keluaran 4 kita bisa lihat dan Mika 6 ayat 4. Tetapi sekarang mereka merasa terancam oleh pengembangan kepemimpinan yang baru dan berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita ia juga berfirman? Bilangan 12 ayat 2. Bagaimana Allah menanggapi keluhan ini? Bacalah Bilangan 12 ayat 4-13. Mengapa menurut Anda Allah menanggapi dengan begitu tegas atau keras? Kenapa apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian adalah sesuatu hal yang tentunya tidak diinginkan oleh Miriam dan Harun atau Miriam secara khusus. Kenapa? Karena dia kena penyakit kusta. Allah langsung langsung menegur dan menghukum khususnya Miriam karena kemungkinan besar Miriamlah yang menjadi otak atau pelakon utama atau aktor utama dari pengeluhan ataupun serangan kepada adik bungsu mereka Musa. Pelajaran sahabat kita katakan, tanggapan Allah langsung dan tidak meninggalkan ruang untuk penafsiran. Jadi nggak perlu kita pikirkan hal-hal lainnya. Itu memang jelas sekali apa yang Allah lakukan. Karunia kenabian bukanlah senjata yang digunakan untuk menggunakan lebih banyak kekuatan atau memiliki power. Ya kalau kita lihat Harun sudah menjadi imam besar dengan kata lain. Dia sudah mewakili manusia untuk membawakan keberadaan manusia itu kepada Allah. Lalu tapi kalau nabi adalah membawakan apa yang Allah inginkan untuk disampaikan kepada manusia. Dan seakan-akan Miriam dan Harun ini ingin yang itu. Tidak cukup, mereka sudah punya tugas yang cukup besar, cukup mulia, tapi mereka merasa tidak cukup. Mereka ingin dapat apa yang mungkin yang dapat dimiliki Musa. Jadi inilah sebabnya ya. Karunia kenabian, pelajaran sahabat kita katakan, bukanlah senjata yang digunakan untuk mendapatkan atau menggunakan lebih banyak kekuatan. Ya, kalau kita bisa jadi nabi selain hanya jadi imam, kenapa tidak? Dengan kata lain ya, dengan kata lain bahasanya ya.
Musa sangat cocok untuk kepemimpinan karena dia telah belajar betapa dia sangat bergantung kepada Allah. Ini kata utama nanti kita lihat ya. Kenapa? Kenapa Tuhan yang membela dia, membela Musa? Karena ketergantungannya dengan Tuhan. Fakta bahwa Miriam disebutkan sebelum Harun di ayat 1 dari Bilangan 12 menunjukkan bahwa dia, Miriam, mungkin adalah penghasut serangan terhadap Musa. Pada saat ini Harun sudah melayani sebagai imam besar Israel. Jika dia dipukul dengan kusta, maka apa yang terjadi dengan Harun? Dia tidak akan bisa memasuki kemah suci dan melayani untuk kepentingan umat. Hukuman Tuhan untuk Miriam dengan kusta yang sementara menceritakan atau menyatakan dengan jelas ketidaksenangan Allah terhadap mereka berdua dan membantu membawa perubahan sikap yang dibutuhkan oleh keluarga daripada Musa itu sendiri. Permohonan Harun untuk Miriam, supaya Miriam disembuhkan, menegaskan bahwa dia juga terlibat. Ya, dia juga terlibat. Dan sekarang gantinya kritik dan kegelisahan. Kita melihat Harun memohon bagi Miriam, menjadi pengantara bagi Miriam. Dan kita melihat Musa juga menjadi perantara atas nama Miriam. Musa yang datang kepada Tuhan. Ini adalah sikap yang Allah ingin lihat dalam setiap umat-umatnya, di dalam diri saudara dan saya. Pada saat ada anggota keluarga kita, anggota gereja kita, sahabat-sahabat kita, siapa saja yang mendapatkan kemalangan, gantinya kita bersuka cita, karena kalau mereka malang kita akan apa? Wah, kita lebih hebat jadinya daripada mereka. Tidak. Kita juga memiliki simpati atau empati. Kita merasakan pengalaman mereka, kita merasakan kesedihan mereka, penderitaan mereka juga. Ini Allah ingin kita memiliki sikap seperti itu ya. Allah mendengarkan permohonan Harun kepada Musa, Musa kepada Allah, Allah dengar dan dia menyembuhkan Miriam. Di sini pertanyaan bagi kita. Meskipun selalu mudah untuk bersikap kritis terhadap kepemimpinan gereja, pada tingkat apapun, entah pada tingkat conference, uni, divisi, dan ya, general conference, seberapa baik gereja kita dan kehidupan spiritual kita. Jika daripada mengeluh, kita akan menjadi perantara bagi para pemimpin kita. Bahkan ketika kita tidak setuju dengan mereka. Jadi bagaimana caranya kita menjadi perantara bagi mereka? Adakah kita mendoakan mereka? Tentu saja kita dapat menyatakan apa kebenaran Alkitab tentang kepemimpinan itu. Tapi adakah kita bawakan kebenaran Alkitab itu supaya ada pertobatan bersama-sama antara mereka dan juga kita pada saat kita berbicara tentang para pemimpin-pemimpin kita. Tentu saja Allah ingin kita dapat dapat membangun bersama-sama dengan kritik yang membangun dengan kata lain ya. Tetapi adakah kita juga mendoakan mereka atau kita bersyukur kalau saya serang pemimpin-pemimpin ini, mudah-mudahan saya yang jadi ketua, saya yang jadi pemimpin. Itu adalah satu sikap yang tentunya tidak diinginkan sama sekali oleh Allah. Jadi mari kita lihat ya tentang roh kritis di sini. Ini berbicara ya, pertanyaan terakhir ini menanyakan kepada kita tentang sikap kritis kita, roh kritis yang terjadi seringkali ya tentang kepemimpinan gereja atau mungkin juga kepada sesama kita ya. Saya baru membaca satu artikel ya dari Biblical Counseling Coalition, bagaimana caranya kita mengalahkan atau menanggulangi roh kritik, roh mengkritik yang seringkali ada dalam diri kita. Nah, di sini bagus sekali artikelnya nih. Kalau Anda bisa lihat dan Anda bisa baca sendiri, tentunya itu banyak sekali hal yang menarik yang dapat Anda peroleh. Tapi ini ada satu definisi tentang roh kritis. Di sini dikatakan bahwa roh kritis atau suka mengkritik adalah sikap hati yang negatif yang berusaha untuk mengutuk, meruntuhkan ya, meruntuhkan dan menghancurkan dengan kata-kata. Ya. Ini istilahnya dengan kata ini ya orang Manado bilang baku cungkil, jatuhkan orang. Orang harus di bawah, saya yang harus di atas. Dan roh kritik itu bukan digunakan dengan pukulan atau apa, tapi dengan kata-kata. Ya, kritik itu bukan dengan fisik, tetapi dengan perkataan. Sebaliknya, kritik konstruktif. In contrast, constructive criticism involve opinions. Kritik yang konstruktif melibatkan pendapat yang dimaksudkan untuk membangun. Bagaimana caranya? Supaya saya, para pemimpin, atau siapa saja, anggota jemaat, atau pemimpin, ataupun pendeta,
dapat apa? Lebih dekat dengan Tuhan. Apa kira-kira motif kita? Kita harus sampaikan, tapi dengan kasih ya. Tapi dikatakan roh, tapi di pihak lain roh kritis di sini katakan a critical spirit creates. Jadi roh kritik yang suka mengkritik menciptakan titik-titik buta di dalam hati dan pikiran seseorang. Jadi seperti kita berkendaraan, ada kita lihat ada blind spot. Ya, kalau kita berkendaraan kita tidak tahu ada mobil di kaca spion kita seperti itu kosong, tapi sesungguhnya mobil itu sudah tidak lagi terlihat di kaca spion, tapi sebenarnya sudah sangat dekat. Dan kalau kita belok ke kiri atau ke kanan, maka kita bisa bertabrakan dengan mobil tersebut karena kita tidak melihat dari kaca spion. Karena apa? Karena orang tersebut berada di satu posisi yang disebut dengan istilah blind spot. Ya, di titik apa? Titik buta dengan kata lain. Jadi sebenarnya kita yang salah, kita tidak melihat dengan lengkap keberadaan seseorang, tapi kita langsung apa? Hantam saja dan akibatnya celaka dengan kata lain ya. Jadi roh kritis menyebabkan titik-titik buta di hati dan pikiran seseorang yang menyebabkan mereka percaya bahwa mereka sedang membangun. Mereka pikir, wah kalau saya kritik ini, kritik itu, wah saya sedang membangun. Tapi sesungguhnya mereka tidak melihat secara lengkap dan mereka hanya menghancurkan. Pada kenyataannya, in reality, roh mengkritik itu dicirikan, dikategorikan sebagai orang fasik, orang jahat, orang berdosa. Ya, jadi inilah roh mengkritik itu adalah kita mencoba untuk mencari kesalahan dan kita fokus kepada kesalahan tersebut. Jadi kita dapat saja melihat kesalahan, tapi gantinya hanya fokus kepada kesalahan. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersama-sama bangkit? Bagaimana caranya supaya kita bersama-sama lebih dekat dengan Tuhan? Ya, lebih menyayangi satu dengan yang lain. Gantinya, cari kesalahan, lalu apa? Fokus pada kesalahan, supaya saudara dan saya memiliki kelebihan. Jadi, roh mengkritik itu, kita cari kesalahan dan fokus kepada kesalahan tersebut dengan cara apa? Kita komplain, kita mengeluh, kita berkeluh kesah keluh. Aduh, kenapa ini ketua-ketua ini begini nih, tindakan mereka begini terus. Kita kritik, kita mengeluh, komplain. Kenapa ini nggak benar? Mestinya begini. Terus menerus, tapi tidak mau terlibat untuk membuat apa? Perubahan. Tidak terlibat untuk mencari apa? Jalan keluarnya apa? Hanya mengeluh, tapi tidak mencari jalan keluar. Atau melihat gelas setengah kosong, kita aduh kenapa ini? Kita tidak melihat apa? Kita tidak melihat bahwa ini orang ini sedang berusaha. Kita tidak melihat ketua-ketua ini lagi berusaha, tapi aduh masa ketua begitu? Kita tidak melihat dia sudah mulaikan sesuatu yang baik. Tetapi kita harus apa? Tapi yang terjadi kita hanya melihat yang kekosongannya, bukan apa yang dia sudah lakukan. Melihat gelas setengah kosong atau mengeluh terhadap harapan yang tidak terpenuhi. Aduh, saya kira ini pendeta ini mestinya yang kami harapkan dia begini, tapi kenapa dia tidak memenuhi harapan kami? Jadi kita mengeluh terhadap harapan yang tidak terpenuhi. Lalu kita melihat kegagalan yang lebih pada orang lain daripada kita melihat diri kita sendiri. Ya, kita melihat kegagalan. Lalu apa? Suka menghakimi. Inilah kita mencari-cari kesalahan dan fokus kepada kesalahan tersebut. Tapi ya di sini kita bisa melihat bahwa kalau pada umumnya umat manusia tidak senang dengan orang yang suka mengeluh, yang tidak mau mencari jalan keluar, yang suka menghakimi, tidak suka orang berada di tengah-tengah orang tersebut, atau jadi tidak menyenangkan bagi kita untuk berada di sekitar orang yang suka mengkritik. Umumnya tidak suka. Kalau bisa kita, terima kasih ya, nanti beberapa ulang ya, ketemu lagi nanti ya. Kalau biasanya kita pergi ya. Dan sikap mengkritik ini tidak menyenangkan untuk dimiliki. Kenapa? Karena sumber roh kritik itu adalah sebenarnya berfokus kepada diri sendiri, entah untuk mengangkat diri kita sendiri atau untuk menyembunyikan kesalahan kita sendiri. Kelemahan-kelemahan kita sendiri, kita yang sebenarnya banyak dosa, tapi kita tutup dosa kita, lalu kita perbesar dosa orang lain, supaya mereka itu apa? Berat dosanya. Kita yang berada di atas. Jadi sumber daripada roh mengkritik itu adalah menjatuhkan orang lain dengan cara mengkritik mereka, menyebabkan saya dapat berada di atas mereka atau lebih memiliki kuasa daripada mereka. Seperti kita main apa ini ya? Main seesaw ya. Kita main seesaw. Semakin berat dosa orang itu kita nyatakan, maka kita seakan-akan berada di apa? Kita seakan-akan berada di atas. Dan ini yang terjadi. Musa dikritik oleh kakak-kakaknya sendiri. Ya.
intinya tentang roh kenabian, intinya tentang kenabian ya, tentang office atau kedudukan kenabian Musa. Tapi mereka tidak berani langsung bicara itu tentang bukan tidak berani. Mereka tidak, yang mereka hajar itu, pertanyaan itu, mereka apa? Mereka salin, mereka bungkus dengan apa? Dengan apa yang mereka dapat katakan tentang tentang istri Musa. Ya, ini kata mereka ya. Ini tidak mereka katakan kepada Musa, tapi mereka mengatai Musa tentang Tentang istri Musa, tetapi bagi mereka sesungguhnya inti utama masalah di hati mereka itu adalah apa? Apakah Tuhan hanya berfirman dengan perantaran Musa saja? Ya, dengan kata lain. Jadi mereka mencoba ini, kenapa ini bukan satu kesalahan atau kelemahan? Kenapa? Karena kenabian itu pusat kenabian ataupun office of prophecy, of prophet, itu Tuhan yang tentukan, Tuhan yang memanggil. Tuhan yang memanggil. Kalau Harun itu dari orang Lewi semua, itu akan menjadi imam. Tapi untuk menjadi seorang nabi, Tuhan yang panggil. Itu adalah panggilan langsung dari Tuhan, dengan kata lain ya. Jadi mereka merasa cemburu. Tapi mereka tidak berani serang Musa dari hal tersebut, karena itu Allah yang tentukan. Dan mereka mencoba cari mereka mencoba untuk mencari kelemahan Musa, tidak dapat kelemahan ataupun kesalahan Musa. Yang didapati hanya kekurangan Musa. Tapi itu pun kekurangannya bukan dari Musa sendiri, tetapi kekurangan yang ada di istri daripada Musa. Ya, di istri daripada Musa. Apa kurangnya Musa? Apa kekurangan daripada istri Musa? Ini yang mereka katakan ya. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab Musa telah mengambil seorang perempuan Kush. Ya, jadi mereka mengata-ngatai. Jadi secara khusus apa yang dikata-katai dari istrinya Musa ini? Apa itu artinya orang Kush itu? Nah, untuk menjawabnya, saya pernah khotbahkan ini ya, di Fisdak mungkin sudah tahu ya, karena mungkin sudah 2 kali saya pernah berbicara ini ya, selama 7 tahun ini. Nah, kalau kita lihat, coba kita lihat hukuman Tuhan terhadap apa? Hukuman Tuhan terhadap Miriam. Ya, di sana dikatakan apa? Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ya, ketika Harun melihat kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Kenapa? Kenapa Miriam itu kena kusta? Kenapa dia tidak jadi lumpuh aja? Ya, kenapa tidak lumpuh atau bisu? Ya, seperti Imam Zakaria dia jadi bisu. Kenapa tidak? Kenapa kok kusta? Ya, kenapa kusta bukannya bisu, lumpuh, atau buta, dan lain sebagainya? Kenapa harus kusta? Nah, kalau kita lihat, ini disebabkan oleh perkataan-perkataan mengejek yang dia lakukan terhadap istri daripada Musa. Miriam serta Harun, bilangan 12 ayat 1, mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab ia memang telah mengambil seorang perempuan Kush. Jadi dengan kata lain, orang Kush itu, atau orang Midian itu, orang-orang yang ada di padang belantara itu berkulit hitam. Mereka orang yang berkulit hitam. Jadi diejeklah kekurangan Miriam. Kekurangan Miriam itu cuma satu, dia kurang putih. Jadi Miriam itu masalahnya cuma satu. Dari sononya dia itu kurang putih. Dan ini dikata-katai oleh istri daripada Musa ya. Ini dikata-katai oleh Miriam. Miriam mengata-ngatai istri Musa. Sipora, kamu ini hitam kan? Hitam karena kasihan. Jadi pada saat itulah Tuhan langsung apa? Dari saat itulah Tuhan menghukum Miriam. Miriam, kamu menyombongkan keputihanmu. Oke, sekarang saya akan memberikan kamu lebih putih dari kulit putihmu saat ini. Dan yang Tuhan berikan kepada Miriam apa? Dia kena penyakit kusta ya. Putih seperti apa? Putih seperti salju. Satu hal yang menarik yang kita lihat dari peristiwa ini adalah bahwa yang menghukum, yang marah terhadap Miriam dan Harun itu, yang ganas istilahnya bahasa manusianya, yang membalas kepada Miriam, ini Tuhan. Ya, kenapa tidak Musa? Ya, kenapa tidak Musa? Karena ayat kita sudah lihat ya, bilangan 12 ayat 3, setelah dikata-katain Musa diam-diam saja. Allah yang seakan-akan apa? Allah yang panas. Tapi Musa tenang saja. Bukan Allah panas ya, itu bahasa manusia saya ya. Tapi poinnya adalah Musa seakan-akan tenang saja. Tapi hukuman datang dari Allah. Bilangan 12 ayat 3 katakan, adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi.
Nah, cukup menarik, saudara ya. Pada saat kita membaca di Alkitab tentang kata lemah lembut atau lembut hatinya, umumnya selalu dihubungkan dengan kata apa? Bumi. Dengan kata bumi atau dunia. Contohnya, Matius 5 ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki apa? Memiliki bumi. Dan Matius 5 ayat 5 ini berasal dari Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11 katakan, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi apa? Negeri. Jadi orang yang lemah lembut hatinya itu bukan karena dia tidak punya pendirian, aduh lembut ya, gampang dipermainkan, gampang dibodoh-bodohin. Lembut hatinya itu bukan berarti dia gampang dibodoh-bodohin, lemah, tidak memiliki tulang belakang. Ya, tidak dapat menjadi pemimpin. Musa ini dapat menjadi pemimpin dia. Hebat dia, kuat dia bunuh orang Mesir. Ya, kuat dia. Dia orang bukan yang dia pahlawan juga dengan kata lain. Tahu berperang, tahu berkelahi dia. Tapi arti lain daripada lembut hatinya itu atau lemah lembut itu, kata lainnya adalah apa? Rendah hatinya. Bahkan kalau Anda baca baik Mazmur 37 ayat 11 dan Matius 5 ayat 5 di dalam Alkitab bahasa Inggris itu satu kata yang sama. Meek. Orang yang meekness, yang lemah lembut, meek. Rendah hati, meek. Jadi dengan kata ini, lemah lembut dan rendah hati itu dari satu kata yang apa? Satu kata yang sama. Tidak heran Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku, Yesus katakan dirinya apa? Aku lemah lembut dan apa? Rendah hati. Jadi kelemah lembutan itu adalah orang yang memiliki apa? Rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi pada saat kita tenang-tenang saja, rendah hati, lemah lembut, kita memiliki hidup damai. Ya, kita tidak sedang dalam keadaan gelisah. Dalam keadaan gelisah atau apa? Galau dengan kata lain, ya, gelisah atau galau. Jadi meekness, lemah lembut, rendah hati. Nah, apa artinya? Apa artinya? Wah, dia orangnya rendah hati. Dia orangnya lemah lembut. Apa itu karena dia ngomongnya, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Apakah itu artinya kelemah lembutan? Rendah hati, apa artinya rendah hati itu? Saudara nggak pernah lihat orang di mata mereka tunduk-tunduk terus. Apa arti Alkitab lemah lembut dan rendah hati? Apakah itu dari segi apa yang kita katakan? Atau postur tubuh kita yang lemah, lemes? Apa arti daripada meekness, lemah lembut? Nah, kita sudah lihat ya, Mazmur 37, ini fokus. Pada saat kita berbicara tentang lemah lembut, maka Mazmur yang berbicara tentang lemah lembut itu adalah Mazmur 37. Kita sudah lihat tadi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Berapa ayat sebelumnya, Mazmur 37 ayat 9 bagian B, katakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi kelemah lembutan, kerendahan hati itu bukan sesuatu yang berhubungan hanya dengan sesama manusia. Kelemah lembutan, kerendahan hati itu ada hubungannya dengan Tuhan. Ada hubungannya dengan Tuhan. Yaitu apa? Yaitu mereka orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi di sini kita lihat paralelnya. Rendah hati, menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama ada kata apa? Mewarisi negeri. Sama-sama di sini apa? Mewarisi negeri. Jadi rendah hati itu artinya menanti-nantikan Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya kita sudah lihat ya. Lembut, rendah hati ada hubungannya dengan Tuhan. Ya, kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, apa arti daripada menanti-nantikan Tuhan? Mazmur 37 itu menjawab apa itu definisi daripada saudara dan saya yang menanti-nantikan Tuhan. Kita adalah orang yang lemah lembut, kita adalah orang yang rendah hati, dan kita adalah orang yang akan memperoleh damai dalam dunia ini. Jadi apa itu? Apa itu menanti-nantikan Tuhan? Mazmur 37, Mazmur kelemah lembutan ya. Ayat 5 dan 8 katakan apa? Pertama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mari kita mulai dari yang B. Percayalah kepadanya dan Tuhan yang bertindak. Musa tidak bertindak. Musa tidak ketok kakaknya perempuan atau marah kepada kakaknya perempuan, tegur kakaknya perempuan. Tidak, Tuhan yang bertindak. Tuhan yang ketegur, kena kusta si Miriam ya. Tuhan yang bertindak ya. Jadi pada saat kita berbicara
dari prinsip Alkitab. Jadi kita di sini apa ya? Kita percaya, kita memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan yang akan melakukan untuk saya. Tuhan yang akan membela saya. Bukan Tuhan yang akan menghajar saya. Tapi musuh yang akan Tuhan lakukan itu urusan Tuhan. Tetapi saya pada saat saya percaya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan membalas. Tuhan yang akan menghukum. Yang kedua, menyerahkan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita mulai dari percaya kepadanya. Mari kita yang poin kedua adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, kata serahkan, menyerahkan, menyerah. Itu bahasa aslinya Ibraninya itu adalah rolling, menggelindingkan. Jadi seperti bola yang dari atas sampai ke bawah, bola yang dari atas sampai ke bawah dia apa? Menggelinding ke bawah. Menggelinding ke bawah. Artinya dia apa? Ya jatuh begitu. Artinya serahkan itu harus seperti apa? Ya tidak ada upaya yang saya lakukan. Secara hukum gravitasi itu akan apa? Secara hukum gravitasi bola dari atas itu akan apa? Jatuh ke bawah. Dengan kata lain, itu pada saat kita menyerahkan itu kita sudah tidak lagi apa? Tidak lagi memiliki kendali. Itu bola bergulir dengan sendirinya. Tuhan yang atur dengan sendirinya. Tuhan yang sekarang apa? Mengontrol bola tersebut. Jadi dalam setiap usaha kita, bisnis kita, kehidupan kita, pelayanan kita, kehidupan keluarga kita, dan lain sebagainya, kita percayakan saja. Kita hanya menggelinding dengan kata lain ya. Kita hanya menggelinding. Tuhan yang akan atur bola tersebut mau sampai kemana, sampai di bawah mana. Itulah artinya daripada kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Seperti Musa, dia tidak bikin apa-apa, dia berdiam diri. Dia percaya, ya, dia gelindingkan hidupnya, dia percaya Tuhan yang akan membela dia, dan dia apa? Berdiam diri. Dia tidak boleh, salah, kalian ini nggak boleh begitu sama saya, nggak boleh kritik-kritik saya. Saya pemimpin, saya yang Tuhan sudah angkat sebagai nabi. Dia tidak perlu defend himself, atau trying to apa ya, untuk menjelaskan dan lain sebagainya. Ya, mungkin sulit ya, saya saja sebagai pendeta seringkali, kita harus apa? Menjelaskan supaya orang mengerti. Kadang-kadang nggak perlu ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan dia. Kita dalam pelayanan kita seringkali kita menghadapi orang yang salah-salah mengerti apa yang kita ucapkan, lalu kemudian perkataan kita itu dikonstruksikan sebagai sebagai satu fakta. Dan banyak orang mungkin membicarakan kita, waduh pendeta Rantung ini begini dia sebenarnya. Kadang-kadang kita mungkin memiliki bagaimana caranya supaya saya membela diri. Ya, tetapi kadang-kadang ya, ayat 7 katakan apa? Berdiam dirilah, ya. Berdiam dirilah dan biar Tuhan pada waktunya Tuhan yang apa? Tuhan yang akan tentukan, ya. Ya, kenapa? Kenapa kita harus berdiam diri gantinya kita yang mau berbicara membela diri? Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, maka kita apa? Percaya bahwa Dia yang akan apa? Membawa kita keluar daripada omongan ataupun pemahaman-pemahaman orang tentang kita yang mungkin tidak benar. Ya, kita percaya. Ya. Nah, ini bukan berarti saudara dan saya karena kita berdiam diri ya udah nggak usah bikin apa-apalah, nggak usah bikin apa, biar aja nanti. Jadi apa malas-malasan dan lain sebagainya. Tidak ya, tidak. Tetapi poinnya di sini adalah kita tidak harus apa gerusu-gerusu, tidak harus apa. Wah, saya harus jawab ini, harus jawab ini. Setiap apa ya komen di Facebook harus saya balas supaya saya membenarkan diri saya di Facebook dan lain sebagainya. Kadang-kadang ya biarkan Tuhan. Let go and let God. Mungkin dengan kata lain ya. Let go and let God. Lalu yang terakhir, jangan marah. Janganlah marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya. Entah berhasil menjelekkan Anda, berhasil dalam ini bukan hanya dari segi ekonomi atau apa ya. Seringkali kita pikir, wah jangan cemburu. Ini bukan hanya berbicara tentang cemburu, tapi seakan-akan mereka berhasil menjelek-jelekkan Anda dan lain sebagainya. Ya, karena orang yang melakukan tipu daya, ini juga tipu daya mereka ya. Berhentilah marah dan janganlah panas hati. Jangan marah. Itu hanya akan membawa apa? Kejahatan. Jadi tenang saja ya. Jadi pada saat kita memiliki menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang lemah lembut, orang yang yang rendah hati, adalah orang yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan jalan kehidupannya kepada Tuhan, berdiam di hadapan Tuhan dan menantikan jawaban dari Tuhan. Tidak resah, tidak marah kepada orang yang bersalah atau yang telah melakukan kecurangan, dan semua ini
dapat kita lihat praktekkan kepada Musa. Dia orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dia yang menantikan Tuhan. Kenapa? Karena dia orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan jalan kehidupannya kepada Tuhan, yang berdiam di hadapan Tuhan menantikannya. Tidak resah, marah kepada Miriam dan Harun, dan Tuhan yang kemudian bertindak. Tuhan yang menghukum. Hingga tidak heran, Musa dikatakan orang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang hidup di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat 2. Yesus adalah orang yang lemah lembut, rendah hati. Dan inilah yang Paulus katakan. Paulus mengajak kita semua, calon-calon kerajaan surga dalam Kolose 3:12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Mazmur 37 tadi berbicara tentang kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jangan marah-marah ya. Kolose 3 ayat 12. Sekali lagi, orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah. Meekness is not low self-esteem. Musa orang yang berkuasa, Yesus orang yang berkuasa, Paulus orang yang berkuasa, memiliki prinsip, bukan tidak diombang-ambingkan, tidak tapi mereka dikatakan sebagai orang-orang yang lembut hatinya. Orang-orang yang lembut hatinya. Jadi, meekness bukan weakness. Lemah lembut bukan lemah. Ya, tidak heran, Aiden Wilson Tozer katakan ya, laki-laki atau manusia yang lembut bukanlah manusia tikus yang menderita rasa rendah diri, yang tunduk-tunduk terus. Sebaliknya, dia mungkin dalam kehidupan moralnya seberani seperti singa dan sekuat seperti Simpson. Tetapi dia telah berhenti dibodohi tentang dirinya sendiri. Dia tidak harus marah-marah supaya dia menunjukkan kuasanya. Tidak perlu seperti begitu ya. Dia telah menerima perkiraan Tuhan tentang dirinya sendiri. Dia tahu dia lemah dan tidak berdaya, seperti yang Tuhan nyatakan. Tetapi secara paradoks, dia tahu pada saat yang sama bahwa dia dalam pandangan Tuhan lebih penting daripada malaikat. Dalam dirinya sendiri tidak ada apa-apanya. Tetapi di dalam Tuhan, dia memiliki segalanya. Itulah moto orang yang lemah lembut, rendah hati, yang menantikan Tuhan. Kenapa? Yang menantikan Tuhan adalah yang menyatakan apa? Di dalam Tuhan, kita, saudara dan saya, kita memiliki segala-galanya. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.